Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Khatilah jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang sempat tertunda, dan kita harus bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita serta sehat sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulahas Syarah Kitab Tauhid, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan tentang keutamaan panjang umur, ya, keutamaan panjang umur, dan tidak boleh berdoa minta mati. Khotbah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita, lalu kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal-amal soleh, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Taala. Tapi apabila Allah memberikan umur panjang kepada kita, kita isi dengan keburukan, kita isi dengan kemaksiatan, maka kita bakal menjadi manusia yang terburuk di sisi Allah Taala. Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan riwayat Imam Hakim. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mensahihkan hadis ini dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, dia berkata, "Ana rajulan qala, ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Qala, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Qala, "Fa ayyun nasi syarr?" Qala, "Man tala umruhu wasa'a amaluhu." Jadi kata sahabat itu, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia terbaik adalah orang yang diberi umur panjang dan amalnya baik." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Siapakah manusia terburuk?" Nabi menjawab, "Man tala umruhu wasa'a." Manusia terburuk itu manusia yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban, dan riwayat Imam Baihaqi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, "Ala unabbiukum bi khairikum?" Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Qalu na'am
ya Rasulullah? Kata para sahabat, iya mau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Kata Nabi, manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Bahkan ada sebuah kisah ini sangat menarik kisah ini. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Ya'la. Hadisnya dari Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ana nafarun min Bani Qudrah salasatan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslam." Ada 3 orang dari kalangan Bani Qudrah yang dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yakfini?" Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membantuku untuk memenuhi kebutuhan mereka? Maksudnya kira-kira 3 orang yang masuk Islam ini orang fakir, orang miskin yang perlu dibantu. Cuma pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kemampuan untuk membantu, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka? Qala Tolha ana. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Tolha berkata, saya ya Rasulullah. Fakal yakin ke Tolha. Maka mereka bertiga itu tinggallah bersama Tolha. Fabasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jadi ahaduhum wasmusyida. Lalu Nabi SAW mengutus pasukan perang, dan salah satu dari 3 orang yang masuk Islam itu masuk atau ikut dalam pasukan tersebut. Lalu dia mati syahid. Summa ba'asa ba'san bahwa jadi ahaduhum wasmusyida. Lalu suatu saat Nabi mengutus pasukan perang lagi. Nah, ketika Nabi SAW mengutus pasukan perang lagi, maka orang yang kedua ikut dalam pasukan tersebut dan dia juga mati syahid. Summa mata salis ala firasyi. Lalu yang ketiga, ya orang yang ketiga, dia mati di atas tempat tidurnya. Ingat ya, jadi 3 orang yang masuk Islam itu, yang 2 syahid, yang 1 tidak syahid. Dia mati biasa, mati normal di atas tempat tidurnya. Lalu Tolha berkata, "Faraitu ana haulai salasa alladziina kanu inni fil jannah." Saya melihat bahwa 3 orang yang pernah tinggal bersamaku, semua mereka ada di surga. Jadi 3-tiganya tiba-tiba masuk surga. Faraitul ladzi al-mayt ala firasyihi amamahu. Saya melihat orang yang mati di atas tempat tidurnya dan paling belakangan matinya, tapi dia di surganya justru paling depan. Amamahu ada di depan mereka, artinya di depan 2 orang ini. Waraitu alladzi ususida akhirat, yaitu, dan saya melihat orang yang syahid kedua, dia ada di belakang orang yang mati di atas tempat tidurnya tadi. Waraitu alladzi ususida awalahu akhirahu, dan saya melihat orang yang syahid pertama justru adanya paling belakang. Lalu kata Tolha, pada awalnya dari saya, kenapa kok bisa orang yang syahid duluan tapi kok di surganya malah paling belakang, sementara orang yang mati biasa di atas tempat tidurnya tapi di surganya justru paling depan. Lalu kata Tolha, "Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Padahal kuminari, lalu saya mendatangi Nabi SAW, lalu saya ceritakan mimpi itu kepada beliau. Bagaimana ibadah? Setelah
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar mimpi Tolha tersebut, kalau Nabi bersabda, "Ma'an kami dari apa yang kamu ingkari dari itu wahai Tolha?" Kalau bahasa kita, kamu gak usah heran. Kenapa? Laisa ahadun afdala indallah min mu'min yu'ammiru fil Islam bi tasbihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang di dalam Islam untuk bertasbih, untuk bertakbir, dan untuk bertahlil. Nah, jadi Alhamdulillah, kenapa orang yang mati belakangan dan tidak sakit kok di surganya bisa paling depan? Karena umurnya paling panjang. Karena dua sahabatnya udah sakit duluan, dia masih hidup, dia masih banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh dua sahabatnya itu. Akhirnya dia di surganya paling depan. Ini menunjukkan Alhamdulillah, kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah Taala, lalu kita isi dengan amal soleh, isi dengan kebaikan, jadi maka kita akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Taala. Makanya kita harus bersyukur, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Lalu gimana umpamanya suatu saat kita ditimpa musibah, Alhamdulillah, seberat apapun musibah yang menimpa kita, sebesar apapun bencana yang menimpa kita, kita tidak boleh minta mati kepada Allah. Kan ada orang yang dia sudah sakit-sakitnya komplikasi, sudah berobat ke sana kemari, ke sembuh-sembuh, terkadang kan mobilnya dijual, tidak untuk berobat, tidak sembuh juga, punya sawah, punya tanah dijual, tidak sembuh juga. Terkadang rumah pun sampai dijual, akhirnya dia tinggal di sebuah kontrakan, tidak sembuh juga. Akhirnya dia ngomong, "Ya Allah, daripada begini saya mati, ambil aja. Saya mendingan mati aja, ya Allah." Alhamdulillah, tidak boleh. Tidak boleh. Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yatamanna yanna ahadun minkumul maut liburin ajalabi fa in kana labuda mutamanniyan lil maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Janganlah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, berangan-angan untuk mati karena sebuah musibah yang menimpanya. Artinya apabila kalau kita ditimpa musibah seberat apapun, jangan sampai kita minta mati. Fa'ikada dan mudah utamanya di maut. Bagaimana kalau terpaksa, kalau harus kita minta mati? Mungkin saking beratnya nggak tahan gitu kan? Nah, Alhamdulillah, kalau kita nggak tahan menghadapi beratnya cobaan, menghadapi beratnya musibah, kata Nabi, "Faliyakun," ucapkan, "Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Ya Allah, hidupkanlah aku, maksudnya panjangkanlah umurku jika panjang umur itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah itu Pak. Jadi kalau kita terpaksa harus begitu, jangan langsung, "Ya Allah, saya mati loh daripada sengsara di dunia, lebih baik saya mati aja ya Allah." Jangan. Jadi kalau kita terpaksa, doanya tadi apa doanya? Apa artinya? Doanya yaitu tadi, "Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Artinya, ya Allah, panjangkanlah hidupku seandainya panjang umur itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku ya Allah seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Harus begitu. Begitu juga bagaimana kalau orang tua kita, banyak orang tua kita yang sudah tua banget lalu masuk ruang ICU, kita nggak tega melihatnya. Kadang-kadang ada kan, nggak tega melihatnya, ini ya Allah saya nggak tega melihat, ambil aja ya Allah, nggak boleh kan? Gunakan aja doa yang tadi, cuma domirnya ganti.
Jadi kalau untuk bapak kita, Allahumma ahdihi ma'kanatil hayatu khairan lah wa tawaffi idza kanatil wafatu khairan lah. Ya Allah, panjangkanlah umur dia jika panjang umur lebih baik baginya, matikanlah dia jika kematian lebih baik baginya. Begitu buat nah, ya harus begitu. Jadi jangan langsung ambil saya ridho, jangan gitu ya. Nah, kenapa kita tidak boleh minta mati? Jawabannya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadakumul maut wa la yatu bihi min qabli ayyatiyah. Janganlah seseorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, dan janganlah berdoa minta mati sebelum datang waktunya. Ya, nggak usah kita berdoa ya Allah, usah minta mati ya Allah, jangan. Ya, kenapa kita tidak boleh? Innahu idza mata ahadukum in qata'a. Nah, ini alasannya. Karena kalau salah seorang di antara kalian mati, berarti putuslah amalnya. Jadi wajarlah coba kalau kita sekarang mati aja, berarti udah kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa sholat berjamaah lagi, kita tidak bisa yang melaksanakan amal-amalan soleh. Makanya ya kita tidak boleh kita mati, karena kalau mati berarti putuslah amalan kita. Lalu Nabi menjelaskan dalam berikutnya hadis apa sambungan hadis itu, yaitu apa? Ya, nah tadi kan karena wala yasilul mu'mina umruhu ila khair. Tidaklah umur seorang mukmin bertambah kecuali kebaikan. Bayangkan semakin tambah umur kita, semakin panjang umur kita, berarti kebaikan maka semakin bertambah. Lalu terakhir, hadis yang terakhir dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la yatamanna yanna ahadakumul maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan wa imma musii'an fala'allahu ayyastahila. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Jika dia orang baik, maka dia bisa menambah kebaikannya. Jika dia orang yang buruk, suka berdosa, maka bisa jadi dia bisa bertobat. Artinya ibadah. Jadi kalau kita diberi umur panjang, kalau kita termasuk orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, berarti kita bisa menambah kebaikan kita. Bagaimana kalau kita masih termasuk orang yang buruk, orang yang suka berdosa? Dengan umur panjang berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Nah, oleh karena itu ya, alhamdulillah, nah kita sampai hari ini masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu. Jangan kita sia-siakan, kita isi dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam amal soleh sesuai dengan kemampuan kita, agar kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Kita masih membahas keutamaan tauhid dan di dalam hadis riwayat Imam yang akhirnya di nomor hadisnya 3534, dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ya dalam sunannya nomor hadis 2791, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas bin Malik, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini hadis qudsi buat kita. Jadi Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya,
kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ini kata Allah ya, wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, lalu kamu mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qadabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Apa maksudnya kan? Nah di sini ya, ulang. Jadi Allah berfirman, hei anak cucu Adam, jika kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu kamu mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka aku pun akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Iwafillah. Kita lihat kosakan hadis ini. Dari sini adalah hadis dari Anas. Yang dimaksud Anas di sini adalah wa Anas bin Malik bin Nadar al-Ansari al-Hajraji, khadim Rasulullah SAW. Beliau adalah termasuk khadim, pembantu Rasulullah SAW. Khadamahu ashra sinin. Jadi Anas bin Malik pernah jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ya. Dan ketika beliau diserahkan oleh ibunya ya Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasul, Rasul pernah mendoakan Anas bin Malik dengan doanya, yaitu apa? Allahumma ksir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin harta dia dan anaknya. Di dalam kitab ya Fathul Bari Sarah Bukhari dijelaskan Anas bin Malik punya anak 125. Ayo, ini masuk rekor muri. Dan punya anak 125, tapi tidak dijelaskan dari berapa biang, dari berapa istri. Dan kata Anas, kebun kurma orang lain berbuah satu tahun sekali, tapi kebun kurmaku berbuah dalam satu tahun itu 2 kali. Kenapa? Ini doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi berdoanya, Allahumma ksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin harta dia dan anak dia. Ini Anas bin Malik. Ya. Beliau adalah meninggal pada tahun 92 Hijriah. Ya, 92 Hijriah, ada yang menyatakan 93 Hijriah. Wafat jawazal mi'ah, dan beliau usianya lebih dari 100 tahun. Ya, jadi Anas ini termasuk sahabat yang cukup panjang ya umurnya. Jadi lebih dari 100 tahun. Dua apa makna dari hadis ini? Yuhiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla annahu yuhadimu ibadah wa yubayyin lahum ya simata fadli wa rahmati wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kasra madamat duna syirki. Wa hadha dalil ismi qauli ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Biwalillah, di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, mengkabarkan kepada umatnya apa yang diterima dari Rabbnya, dari Allah Taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya langsung berfirman kepada hamba-hambanya dan sekaligus menjelaskan kepada hamba-hambanya mengenai luasnya karunia dan rahmatnya Allah Taala. Apa yang bentuk luas karunia dan rahmatnya Allah?
yaitu wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kasrat madamat duna syirki, bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut selama dosa itu bukan dosa syirik. Ya, jadi artinya diwakilkan ya, sebanyak apapun seseorang membawa dosa ketika meninggalnya, asal dosa itu bukan dosa syirik, itu masih bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Juga bilang ma yustafadu minal hadis. Lalu sekarang yang faidah dari hadis tadi, atau kandungan dari hadis tadi apa? Kandungan dari hadis tadi pertama, fadlul tauhid wa kasratul sawabi. Yang pertama, hadis itu menunjukkan yang keutamaan tauhid dan banyaknya pahala bertauhid. Baik, jadi keutamaan tauhid itu luar biasa. Sehingga kan, ya kalau kita mati ya banyak ya, membawa dosa sebesar apapun asal kita tidak syirik. Nah kalau tidak syirik berarti apa? Berarti kita masih tauhid ya tidak? Tauhid, maka dosanya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan tauhid wa kasratu tsawabi, dan banyaknya pahala tauhid. Yang kedua, hadis ini menunjukkan apa? Satu fadillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi. Hadis ini juga tidak menunjukkan yaitu luasnya karunia Allah, yang luasnya rahmat Allah, dan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Coba ya, ibadah kalau Allah tidak memiliki karunia yang luas, Allah tidak memiliki rahmat yang luas, kalau kita melakukan dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Tapi ibadah kan, sebesar apapun yang dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, asal dosa itu tidak menyekutukan Allah Ta'ala, Allah masih mengampuninya. Sekali lagi, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan luasnya karunia, rahmat, dan ampunan Allah Ta'ala. Kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur punya Allah yang memiliki karunia dan rahmat yang luas. Yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij alladziina yukaffiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirk. Hadis ini merupakan bantahan terhadap khawarij, yang mana khawarij yaitu orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar selain syirik. Bagaimana? Jadi ya, kalau akidah khawarij, siapa saja yang melakukan dosa-dosa besar selain syirik, ya selain syirik, itu kafir. Itu kafir, keluar dari Islam, wajib masuk neraka serta kekal dalam neraka. Itu adalah akidah khawarij. Contoh dosa besar seperti bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Nah, kalau menurut khawarij, jadi kalau ada orang yang bunuh diri, berarti dia sudah kafir. Ya, dia kafir, dia wajib masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Nah, hadis ini bantahan. Ya, hadis ini bantahan terhadap akidah khawarij. Kenapa? Karena dosa selain syirik diampuni oleh Allah Ta'ala. Berarti dosa-dosa besar selain syirik itu tidak kafir. Yang tidak kafir, kenapa dia tidak kafir? Karena orang yang masih mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kalau banyak orang bunuh diri kafir, orang banyak mabukkan, banyak minum oplosan, kalau dia mati kafir, ya, atau dosa-dosa besarnya kafir, maka tentu orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah saya sampaikan ya. Jadi akidah khawarij mengenai pelaku dosa besar.
Ini bantahan. Yang keempat, isbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Hadis ini ya menetapkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Taala yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Taala. Yang kelima, bayanul iman la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalihi wa kasrihi wa la yakfi qauluha bil lisan. Perhatikan baik-baik. Hadis ini menjelaskan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu wa annahu tarku syirki qalihi wa kasrihi. Jadi makna dari la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Ini maknanya. Wala yakfi qauluha bilisan, tidak cukup hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan doang. Kan banyak orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sampai zikirnya juga diulang-ulang la ilaha illallah, bahkan sampai gak jelas ucapan la ilaha illallah, sampai sering lamanya zikir bukan la ilaha illallah Iwadilah. Kalau lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau kita masih syirik dan masih menyekutukan Allah Taala, baik syirik dengan keyakinan atau syirik dengan perbuatan atau syirik dengan yang ucapan, berarti iwadilah kita belum memahami makna dari la ilaha illallah. Bahkan Ibnu Rajab menyebutkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya lalu ia mengikuti ajakan-ajakan syaitan dalam menyekutukan Allah Taala, berarti ya perbuatannya sudah mendustakan ucapannya sendiri. Yang terakhir, isbatul ba'si wal hisab wal jaza. Hadis ini diwakilkan menetapkan adanya ba'as, kebangkitan dari alam kubur, adanya hisaban dan adanya balasan amal. Ya, kita harus yakin ibadah bahwa kita nanti bakal ba'as, bakal dibangkitkan, bakal dihidupkan lagi ya dari alam kubur menuju padang mahsyar nanti untuk diminta pertanggungjawaban. Lalu di sana ada yang namanya hisaban, semua amal perbuatan kita bakal dihisab, wal jaza, dan bakal mendapatkan balasan. Yakin khairan fa khairun wa insyaallah masyaallah. Jika amalnya baik bakal dibalas dengan kebaikan, jika amalnya buruk maka bakal dibalas dengan keburukan. Nah inilah wakilah ya daya hadis yang menjelaskan keutamaan ya tauhid atau keutamaan la ilaha illallah. Jadi wakilah insyaallah ya, jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kepada Allah Taala, selama kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya, barangkali ada pertanyaan, silakan wakilah ya, karena mulai mungkin 10 menit lagi ya, kita akan masuk ke waktu isya. Baik dari materi yang tadi tentang masalah keutamaan panjang umur, ya silakan. Yang ingin ditanyakan, semakin kita bertauhid, dosa besar apapun Allah maafkan kita. Juga sebaliknya bagi orang kafir, seberapapun yang melakukan kebaikan, tapi yang mengingkari Allah, tidak bertauhid tapi kafir, maka tidak ada amalnya sia-sia. Dan juga yang menjadi nanti dari pembalasan kan ada balasan terhadap orangnya. Kalau muslim sama muslim tiba, misalkan dia melakukan amal tapi menjadi orang yang mistis ya, setelah orang bangkrut, misalkan dia menjelma nanti orang yang bangkrut amalnya banyak tapi kakaknya gitu dikasih amalnya gitu kan, saling memberikan amal, dia amalnya banyak tapi kayak ibarat air dalam
bagaimana dengan kondisi? Benar nggak sih, bisa nggak sih kita bagaimana hukumnya gibah membuatkan dengan orang kafir itu, menjelekkan orang Muslim jelas, tapi bagaimana hukumnya? Kalau kita menceritakan kejelekan orang non-muslim atau orang kafir itu bukan ghibah. Karena ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, akan ghibah ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu Nabi menyebutkan dikroka ahoka bima yakroh. Ghibah itu kamu menyebutkan saudara kamu sesuatu yang dia tidak suka. Nah di sini Nabi menyebutkan dikroka ahoka. Jadi kita menceritakan ya saudara kita. Nah saudara kita itu adalah orang muslim, sedangkan orang di luar muslim bukan saudara kita. Jadi kalau kita menjelekkan atau menceritakan kejelekan orang-orang non muslim itu tidak termasuk ghibah. Ya, karena ghibah Nabi sudah menyebutkan dikroka ahoka bima yakroh. Cuma kembali kepada hadis, kita menceritakan keburukan mereka ada faedahnya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Nah, kalau manfaatnya itu tidak termasuk ghibah, tapi kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ya, catatan Islam seseorang itu baik, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Jadi kalau kita menceritakan keburukan mereka itu tidak ada manfaatnya, tinggalkan saja, walaupun tidak termasuk ghibah. Begitu. Ya, Allah. Yang lain? Ada yang bertanya lagi? Bisa saya nanya misalnya tadi dosa yang tidak diampuni, dosa syirik, karena ada syirik, ada syirik besar, syirik kecil. Apakah termasuk yang kecil itu tidak diampuni? Yang dimaksud syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik yang besar. Ya, syirkul akbar itu yang tidak diampuni. Adapun kalau syirkul asghar seperti riya, ya sum'at, itu diampuni. Karena kalau syirkul asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu. Jadi yang dimaksud bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik itu syiriknya syirik besar. Ya, syirik besar. Karena syirik besar adalah bisa merusak keislaman kita, bisa merusak keimanan kita. Sedangkan kalau syirkul asghar, syirik kecil, itu tidak merusak tapi mengurangi ya kadar keimanan kita. Begitu. Kembali kepada yang bagaimana kalau tadi kan kalau orang mukmin ya melakukan kebaikan itu tentu akan mendapatkan balasannya. Nah sekarang bagaimana kalau orang kafir melakukan kebaikan, apakah dia mendapatkan balasan? Iya, mendapatkan balasan, tapi balasannya hanya di dunia. Ya, balasan kebaikan orang-orang kafir akan Allah berikan di dunia. Maka orang-orang kafir mereka tetap mendapatkan kenikmatan di dunia, dia badannya sehat, kadang-kadang usahanya sukses. Itu termasuk balasan kebaikan mereka Allah berikan di dunia. Tapi di akhirat kalau bisa ya kalau bisa itu adalah makanya diwakilkan termasuk ya umpamanya kita pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut. Ada orang yang sakaratul mautnya Masya Allah susahnya luar biasa. Jangan sekali-kali kita mengatakan wah ini udah jelas ahli neraka. Kenapa? Karena sakaratul mautnya susah. Kebalikannya, ada orang yang sakaratul mautnya mudah sekali. Nah, ibaratnya kalau kita menyaksikan ada orang yang sakaratul mautnya mudah sekali, jangan sekali-kali mengatakan, wah ini orang ahli surga. Husnul khotimah.
Begini kira-kira. Para ulama menjelaskan, terkadang ya ada orang yang sakaratul mautnya sulit. Kenapa? Karena dia melakukan dosa. Nah, siksa dari dosanya, hukuman dari dosa yang dia lakukan selama hidupnya, Allah timpakan ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi sulitnya sakaratul maut, beratnya sakaratul maut itu merupakan yang hukuman karena dosa yang dia perbuat. Cuma setelah dia meninggal berarti kesananya tinggal kebaikannya saja, karena dosanya habis pada saat itu. Lalu bagaimana orang yang mudah sakaratul mautnya? Terkadang ada yang bilang orang gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, gak pernah puasa, tapi sakaratul mautnya gampang sekali. Jangan sekali-kali wah ini orang husnul khotimah. Tidak, yang bilang terkadang orang ini waktu hidupnya dia melakukan kebaikan. Nah, kebaikan yang dia lakukan waktu hidupnya Allah berikan balasannya ketika sakaratul maut. Maka sakaratul mautnya mudah, cuma setelah sakaratul maut tinggal keburukannya saja. Makanya ya, kalau masalah sulit dan susah, apa sulit dan mudah dalam sakaratul maut itu bukan tanda penjaga dia husnul khotimah dan su'ul khotimah, bukan. Coba dalam hadis riwayat bagaimana beratnya sakaratul maut Nabi SAW. Sampai Fatimah putrinya melihat sakaratul maut Nabi sampai beliau teriak-teriak. Lalu Nabi sampai mengatakan, wahai putriku, bapakmu tidak ada lagi kesulitan setelah ini. Jadi wajilah ya. Jadi kalau ada hadisnya ya tanda-tanda husnul khotimah itu bukan mudah sakaratul mautnya. Tapi pertama, jika dia mau meninggalnya sempat mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini satu tanda husnul khotimah. Yang kedua, dia mati dalam keadaan sedang melakukan kebaikan, sedang melakukan amal soleh. Itu termasuk husnul khotimah. Yang ketiga, termasuk ya orang yang berkeringat di dahinya. Kalau kita menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, dia berkeringat di dahinya. Nah, kalau berkeringat ya itu termasuk salah satu tanda kebaikan. Pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut? Hah? Pernah menyaksikan kan? Pernah. Pernah ada yang berkeringat? Ada juga yang berkeringat sampai ada mandi. Tapi ada juga yang kering aja, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau itu ada hadisnya ya kita. Ya, tadi kalau masalah susah atau gampangnya sakaratul maut itu tidak ada, ya, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa itu merupakan tanda su'ul khotimah atau husnul khotimah. Maka kita jangan mengatakan kalau yang susah sakaratul mautnya, wah ini ahli neraka. Kalau yang mudah ini ahli surga. Tidak ada. Ya, yang pengaruh. Ada lagi orang yang bilang kalau banyak ya orang banyak yang nyolati, banyak yang mencari itu husnul khotimah. Nggak ada bilang. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu kalau memang ada hadis yang jika seseorang disolatkan sampai 40 orang yang menyolatkannya dan tidak, yang 40 orang itu tidak menyebutkan Allah sedikit pun, orang yang bertauhid semuanya, ya, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Jadi kalau orang yang doa baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini berarti akan diampuni dosanya. Tapi dengan syarat yang mendoakan itu semuanya tidak syirik. Tapi kalau yang baru semua orang yang melatihnya, tapi kalau mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang dikabulkan doanya. Ya, enggak. Jadi watilah kalau orang tadi banyak mengucapkan la ilaha illallah atau dia meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, contohnya banyak dia meninggal dalam keadaan sedang berperang di jalan Allah, walaupun mungkin jenazahnya tidak ada yang umur, walaupun jenazahnya umumnya tidak ada
Tapi kalau dia mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, itu tetap disebutnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Sudah? Tapi dalam kondisi kondisi corona nih, lalu dia meninggal, apakah ada dapat dispensasi kondisi? Dispensasi apanya? Dispensasi umpamanya dosa dia. Oh, begini, kalau yang ada hadisnya itu tentang penyakit to'un, ya, to'un. Karena di zaman Nabi nggak ada corona, yang ada to'un. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena penyakit to'un itu termasuk syahid. Nah, itu bisa dikiaskan. To'un itu termasuk salah satu jenis penyakit yang menular, ya, yang menular. Makanya ketika Umar bin Khattab serombongan dari Madinah mau ke Syam, ya, di tengah jalan bertemu dengan seseorang kan, bahwa di Syam itu sedang terjangkit penyakit to'un. Hanya Umar kan bermusyawarah apakah kita lanjutkan atau apakah balik lagi ke Madinah. Yang akhirnya kan, ya, tadinya beda pendapat, tapi datanglah Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf membawakan hadis Nabi, apabila kalian mendengar di suatu tempat dia terkena penyakit to'un, janganlah datang ke tempat itu, dan orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar. Nah, itu betul. Dan dijelaskan orang yang meninggal karena penyakit to'un itu dalam satu hadis disebutkan to'un itu merupakan siksa bagi umat terdahulu, tapi syahid bagi umatku. Nah, jadi kalau to'un ini termasuk adalah syahid, berarti kalau corona adalah termasuk jenis penyakit yang menular seperti to'un, berarti bisa dikategorikan orang yang meninggal karena corona adalah termasuk orang yang syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia, ya. Karena kalau syahid dunia akhirat orang yang berperang. Tapi kalau orang yang penyakit atau orang yang corona meninggal, itu syahidnya syahid akhirat, seperti orang yang sakit perut, atau orang yang melahirkan, atau orang yang kecemplung, itu syahid kan? Tapi syahidnya syahid akhirat. Apa yang dimaksud syahid akhirat? Kalau syahid akhirat itu di dunia mayitnya biasa diurus seperti mayit pada umumnya, biasa aja dimandikan, dikafankan, disolatkan, gitu ya. Nah, beda dengan syahid di medan perang. Kalau syahid sedang berperang di jalan Allah, itu kan adalah tidak dimandikan, ya, dikafankan, dan tidak wajib disolatkan. Boleh disolatkan, boleh tidak, gitu. Tapi kalau orang yang meninggalnya corona, itu syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Artinya dia diurus di dunia seperti biasa, tapi di akhirat dia punya pahala syahid. Kalau dia benar-benar murni karena corona meninggalnya, kalau tidak apa yang enggak, gitu ya. Nah, kalau masalah murni atau tidaknya Allah yang tahu. Nah, Allah yang tahu. Ya. Berarti yang dibawa dari masjid langsung ke kuburan itu salah bisa. Oh iya. Karena kalau tahu dia syahid itu syahid akhirat, bukan syahid dunia. Biasa ya, harus di awal seperti main biasa aja. Kalau begitu iya, ya, ya, alhamdulillah saya mungkin ya sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan masuki bab siapa yang bisa merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab. Insya Allah kita bulan yang akan datang. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون